Hai Primary 6, apa kabar guys? Miss harap nih kalian dalam kondisi yang sangat baik, sehat, dan kuat. Kenapa? Karena hari ini kita akan belajar bersama-sama Miss Astrid melalui video yang sudah Miss Astrid siapkan. Gak apa-apa kita gak ketemu secara langsung, tapi setidaknya nih suara Miss Astrid dapat mewakili dalam penjelasan materi di hari ini. Sebelumnya kalian sudah mempelajari nih tentang ekspor dan impor, tetapi yang kalian kerjakan itu soal. Dan hari ini Miss Astrid mau lebih menjelaskan lebih detail lagi kepada kalian tentang kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh Indonesia maupun luar negeri. Oleh sebab itu, siapkan buku kalian, siapkan hati kalian juga, supaya pada saat Miss Astrid menjelaskan, kalian bisa fokus. Oke, kita mulai dari ekspor. Apa sih ekspor itu? Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean tuh apa ya Miss Yani? Daerah pabean itu merupakan suatu bagian wilayah dari Republik Indonesia yang meliputi wilayah barat, wilayah perairan, dan juga ruang udara di atasnya. Juga meliputi tempat-tempat yang ada dalam zona ekonomi eksklusif atau yang sering kita bilang ZEE atau Z. Secara sederhananya, ekspor diartikan juga sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jadi ekspor itu merupakan satu kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia sendiri yang mengirim barang dari dalam negerinya ke luar negeri, tetapi tidak sembarang mengirim. Mereka harus mengikuti prosedur yang berlaku, peraturan yang berlaku. Nah, kegiatan ini pun sangat menguntungkan. Nanti untuk penjelasan lebih detailnya misalkan jelasin di video berikutnya. Kegiatan ekspor biasanya dilakukan suatu negara atau Indonesia melakukan kegiatan ekspor itu apabila negara menghasilkan produksi barang dalam jumlah besar dan kebutuhan akan barang tersebut di dalam negerinya sendiri sudah terpenuhi. Nah, oleh sebab itu barang tersebut akan dikirim ke luar negeri untuk bisa membantu atau mencukupi kebutuhan dari negara yang membutuhkan barang yang kita sediakan, seperti itu. Nah, untuk apa sih yang dimaksud dengan eksportir? Kita kan sering mendengarnya eksportir. Nah, eksportir itu merupakan orang atau perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor. Jadi, apabila kegiatan ekspor dalam skala yang besar, maka pengirimannya melibatkan bea cukai yang bertugas sebagai pengawas lalu lintas barang dalam suatu negara. Jadi kalau misalnya nih Indonesia mau mengirim barang ke luar negeri, jika di dalam skala yang besar, barang tersebut dalam jumlah yang sangat banyak, mereka tidak bisa langsung mengirim. Mereka harus melalui eksportir dulu, yaitu melalui bea cukai yang mengatur, yang mengawasi barang yang keluar dari dalam negeri ke luar negeri, seperti itu. Manfaat atau tujuan dari kita melakukan ekspor adalah yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Yang ketiga, menambah devisa negara. Kegiatan ekspor tentunya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Manfaat dari kegiatan ekspor adalah membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik, sehingga menambah investasi dan menambah devisa suatu negara. Sekarang kita akan masuk ke impor. Impor itu apa sih? Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean atau juga merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa dari negara lain
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ternyata Indonesia pun ketika dia mengimpor barang dari luar negeri tidak bisa langsung masuk atau diterima oleh orang yang memesan seperti itu. Ternyata mereka juga jika skalanya besar atau dalam jumlah yang banyak, mereka juga barangnya akan dikirim ke pabean atau ke wilayah yang khusus untuk mengurusi barang ekspor dan juga barang impor. Tujuan dan manfaat impor yang paling utama dari kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Aktivitas ekspor dan impor merupakan salah satu wujud dari interkonektivitas setiap negara. Tidak ada negara yang mampu hidup mandiri. Ya benar, jadi bisa juga diartikan bahwa kegiatan ekspor dan impor ini termasuk dalam interaksi antar ruang. Bedanya dalam negeri dan luar negeri. Tidak ada suatu negara yang dapat mengelola atau menghasilkan sesuatu tanpa bantuan dari negara lain. Nah, oleh sebab itu kegiatan ini sangat-sangat membuat dampak positif bagi negara yang melakukannya. Dalam memenuhi kebutuhannya, setidaknya pasti terdapat satu hal yang membuat negara tersebut harus membangun hubungan baik dengan negara lainnya. Ya benar, kalau kita mau melakukan kegiatan ekspor dan impor, kita harus bisa membangun atau menjalin hubungan yang baik dengan negara luar, seperti itu. Lalu apa manfaat penting dari kegiatan impor? Manfaat dari kegiatan impor sendiri adalah memungkinkan suatu negara untuk memperoleh bahan baku, barang, dan juga suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri tertentu atau negeri tersebut, sehingga dia harus melakukan yang namanya impor. Contoh di Indonesia, dia membutuhkan gandum. Dia tidak memiliki gandum dalam kapasitas yang sangat besar, otomatis dia harus menjalin hubungan dengan negara lain yang di mana negara tersebut dapat memproduksi gandum dalam jumlah yang sangat besar, seperti itu. Selanjutnya, Miss Asit akan membahas 7 contoh barang yang diekspor oleh Indonesia ke luar negeri. Yang pertama itu adalah kelapa sawit. Sawit merupakan tumbuhan industri yang terdapat di Indonesia, dan kelapa sawit ini juga digunakan untuk memasak dan juga sebagai minyak industri maupun bahan bakar. Jadi memiliki banyak fungsi, dan Indonesia mendominasi pasar dunia dengan produksi 31 juta ton per tahun. Dan kelapa sawit ini pun berasal dari tanah Kalimantan, Sulawesi, pantai timur Sumatera, Jawa, dan Aceh. Yang kedua adalah tekstil dan produk tekstil. Nah, untuk produk tekstil sendiri dalam industri dibagi menjadi 3 sektor, yaitu hulu, menengah, dan hilir. Pembagian sektor tersebut didasarkan pada proses produksinya, mulai dari pembuatan dan juga penentuan dan juga pengelolaan pakaian jadi. Yang ketiga adalah karet dan produknya. Untuk produksi karet tersendiri di Indonesia mencapai 3,2 juta ton per tahun, dan ini merupakan terbesar kedua setelah negara Thailand. Selanjutnya ada kakao dan olahannya. Lalu yang nomor 5 adalah biji kopi. Ternyata Indonesia untuk biji kopi sendiri kita bisa mengekspor ke luar negeri, dan ini merupakan suatu prestasi yang sangat baik karena Indonesia mampu menghasilkan 800 kg biji kopi per hektar, dan ini menempati urutan ketiga setelah Brasilia dan Vietnam. Yang nomor 6 yaitu produk hasil hutan seperti kayu lapis, bubur kayu, dan juga kertas. Dan yang terakhir, nomor 7 adalah batu bara dan energi. Untuk yang nomor 7 ini, batu bara dan energi yang dimaksud adalah energi geothermal.
Sekarang tugas kalian diminta untuk mencari sebanyak mungkin minimal 10 contoh barang impor yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia. Nah, cara membuatnya gimana? Kalian mencari di internet 10 contoh barang yang diimpor dari luar negeri ke Indonesia. Lalu kalian buat di dalam Microsoft Word boleh, di PowerPoint juga boleh, atau dalam bentuk Canva juga boleh. Nah, kalau kalian buat dalam bentuk PowerPoint, Canva, atau Microsoft Word, jangan cuma gambar. Kalau bisa kalian buat penjelasannya, dari negara mana dikirim, dan fungsinya untuk apa, dan carilah informasi penting lainnya dari barang yang diimpor Indonesia dari luar negeri tersebut. Batasnya 10 gambar, dan juga tulis keterangan dari setiap contoh barang yang kamu buat. Oke? Semangat dan terus berjuang. Thank you. Kalian sudah menyaksikan video YouTube yang Miss Asi sediakan. Selamat mengerjakan dan good luck untuk kalian semua. Jangan bosan-bosan untuk belajar, karena ingat, belajar itu penting untuk masa depan kita. Thank you.